Kenapa pilih Ki UIN? Pilih UIN karena mungkin takdirnya di sana kan. Oh, jodohnya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai para penonton HAM Channel. Kali ini program podcast Al-Quran Revolution kembali hadir dengan magister-magister baru, ya, gaya-gaya yang baru. Tentu saja bersama alumni. Oh, terbilang alumni ya atau mahasiswa? Terbilang sepenggal alumni. belum alumni ya, karena belum diwisuda tahu. Oke. Sebelum kita masuk, mungkin perkenalkan, saya Mariani yang akan menemani kakak-kakak senior di sini, dan tentunya mungkin lebih bagusnya masing-masing diperkenalkan agar penonton juga tertarik ya dengan mahasiswa yang baru saja selesai. Ya, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ramdana Nur. Saya Ayu Andini. Saya Muhammad Imam Zulhad Ghazali. Dan saya Muhammad Sadi. Saya sekarang bersama dengan Kak Ramdana, Kak Ayu Andini, Kak Imam, dan Kak Sadli. Pertama-tama pertanyaan yang paling utama mungkin mengenai kabar mereka. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kondisinya setelah menjadi alumni yang akan menjadi alumni? Oh, lega. Ya. Oke. Sebelumnya mungkin bisa disambut para mahasiswa baru UIN Alauddin Makassar, khususnya pada magister UI6, program pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Selamat datang. Selamat bergabung di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Oke, karena kelihatannya 4 orang ini yang paling aktif. Itu yang di dekat saya ya, Imam. Ya, Kak. Ya, semenjak berkuliah atau bergabung di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, yang paling disegani atau yang paling menjadi kisah sejarah perjalanan selama ada di Pasca. Iya. Mungkin maksudnya yang paling berkesan. Yes. Jadi begini teman-teman, karena saya juga merupakan alumni S1 UIN Alauddin Makassar. Ya. Dengan jurusan yang sama, tafsir. Tafsir ya. Ilmu Al-Quran dan tafsir yang Fakultas Suluddin. Jadi ketika masuk pertama kali di Pasca Sarjana itu ada beberapa orang yang sangat familiar wajahnya, mulai dari dosen-dosennya, kecuali staff dan orang-orang pasca itu baru ketemu, tapi dosen-dosennya ada beberapa yang sudah. Dan hal yang paling baru pertama kali saya ketahui adalah rupanya dosen ilmu Al-Quran di pasca sarjana itu tidak seperti di S1. Di pasca sarjana itu ada begitu banyak, tersebar di berbagai fakultas yang mungkin sekiranya home base-nya di sana, tapi di pasca itu dia sebagai dosen ilmu Al-Quran tafsir, dan saya baru tahu itu. Tapi yang sudah mengajar di Fakultas Suluddin itu, ya itu yang tadi saya bilang, sangat sudah familiar. Dan saya dulu waktu di Suluddin itu mengira bahwa karena kan sebelum-sebelumnya itu dari awal saya masuk di tahun 2018 sampai kemudian lulus di tahun 2022 itu, ada beberapa dosen yang telah gugur, wafat sudah almarhum. Terlebih lagi kita telah memasuki masa pandemi, sampai selesai pandemi itu ada juga gugur situ. Jadi saya mengira bahwa wah sedikit sekali dosen tafsir ini, hanya sisa beberapa. Tapi ketika kemudian masuk di pasca itu, saya kemudian melihat bahwa ternyata tidak sedikit dosen jumlahnya. Ada begitu banyak dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Ternyata ada banyak ya. Itu kesan pertama saya. Jadi ada yang tidak diajar di S1? Ya, ada yang ya.
Oke, mungkin itu realita dan ekspektasinya Imam ya. Oke, karena Kak Imam itu ternyata linear ya. Dari S1 sampai S2 tetap hatinya di UIN Alauddin Makassar. Iya. Dan juga jurusannya sama. Ya, dengan jurusan saya sama. Jurusan apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, terima kasih Kak Imam. Tanggung-tanggung dulu jawabannya, kita akan pindah ke ladies-ladiesnya. Ya, kita akan dahului yang jauh-jauh di seberang sana dulu ya. Realita dan ekspektasinya Kak Ramdana selama bergabung di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar dari S1 sampai dengan selesai pada saat ini. Silahkan. Oke, terima kasih Kak. Pertama-tama yang bisa saya bilang, saya itu notabene dari Bone, kemudian S1 saya kemarin itu di IAIN Bone juga guys. Terus untuk mendapatkan supaya jurusan saya itu tetap linear, ya pilihannya ada di sini di UIN Alauddin Makassar, di program magister pasca sarjananya. Kemudian setelah banyak perdebatan dalam hati, bisakah di sini kuliah jauh dari orang tua, kemudian dapat lingkungan baru, orang-orang baru yang bahkan tidak pernah saya lihat sebelumnya atau bisa dibilang asing lah. Tapi setelah menginjakan kaki di kampus kita ini, alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang Masya Allah semuanya baik, kemudian sportif. Kalau kita karena saya baru, kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak ketahui itu mereka pasti selalu membantu, terus excited begitu. Begitupun dengan ketua prodi dan sekretaris prodi Ya, di sini betul. kita guys. Nah, betul. Betul-betul membantu kita banget dalam Ya. studi kita di sini. Betul-betul sangat membantu, bahkan dari mata kuliah kita mengerjakan proposal, hasil tutup itu betul-betul sangat diperhatikan guys. Oke, hanya Ya, oke. mungkin bisa dilanjutkan kepada Ya, teman yang lain. kami lanjutkan ke pertanyaan yang lain dulu ya, Kak Ran. Oh, Kak Ran ternyata guys bukan alumni dari sini. Bukan Kak, bukan. Ya, Saya dari IAIN Bone. ternyata dari Bone. Ya, Betul. ternyata dari Bone. Iya, dari Bone. Kenapa pilih Ki UIN? Pilih UIN karena mungkin takdirnya di sana kan. Oh, jodohnya ada di sini. Cuman memang kepikiran pertama sih Kak UIN Alauddin Makassar. Nggak kepikiran di kampus lain lagi. Apalagi jurusannya tuh lagi-lagi ilmu Al-Quran dan tafsir guys. Iya. Selanjutnya kita ke Kasadli. Kita ke ujung sana lagi. Ya. Kasadli, apa kabar Kasad? Alhamdulillah, Iya. baik. Bagaimana keadaan selama selesai studi di S2 UIN Alauddin Makassar? Kasad. Alhamdulillah, selama selesai di pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, merasa ada ilmu yang bertambah. Iya. Karena saya sebagai alumni S1 seperti Saudara Imam, Oh iya. jadi masuk ke pasca sarjana itu supaya lebih menambah teman-teman begitu, lebih memperdalam ilmu kepada ilmu tafsir begitu. Ya. Berarti selain daripada menambah ilmu ya, tujuan utama menambah teman juga. Menambah teman juga. Apakah Kasadli sudah menemukan jodohnya? Iya. Kok pertanyaan apa itu? Oke guys, Gitu pertanyaan. skip pertanyaan. Oke, karena sudah ditanya semua 3 orang dan satu lagi yang ada di dekatku, supaya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sama Kak Ayu ya, realita dan ekspektasinya Kak Ayu selama masuk di UIN Alauddin Makassar, khususnya di program magister pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Silahkan Kak Ayu. Ya, terima kasih. Ekspektasi saya itu pertama bahwa saya tidak yakin bisa kuliah di UIN ini karena lumayan jauh dari Malili ke Makassar dan di sini kita tidak punya kenalan siapa-siapa. Jadi orang tua pasti khawatir begitu kan. Dan dengan modal keyakinan dan diyakinkan oleh teman saya dan juga saudara-saudara saya bahwa kamu pasti bisa kuliah walaupun jauh ya. Dan dari situ saya
termotivasi karena di Ian Bone itu kan tidak ada tafsir. Jadi saya itu berkeinginan untuk linear dan di sini hanya UIN yang menurut saya itu dekat ya. Dan dosen-dosennya juga itu setelah ditelusuri dari saudara saya itu Masya Allah sekali. Jadi di sini saya berminat untuk lanjut di Pasca UIN Alauddin Makassar. Ya. Wah, ternyata memang sebagai informasi kita tahu teman-teman bahwasanya ilmu Al-Quran dan tafsir ini di UIN Alauddin Makassar satu-satunya yang ada di Indonesia Timur. Jadi mungkin teman-teman kenapa bisa bergabung dari pelosok, dari Bone, dari Malili, bisa bergabung dan menemukan teman-temannya dengan jodohnya juga. Mungkin sangat seru ya di UIN, apalagi dinobatkan sebagai kampus peradaban di. Oh ya. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini khusus mahasiswa baru supaya mereka juga belajar. Nah, selama perkuliahan apakah kalian itu punya kendala, misal dalam bentuk penulisan atau dalam public speaking yang kurang jadi tidak pede atau kendala-kendala yang lainnya? Mungkin bisa di Ayu, ya Kak Ayu. Selama kuliah 4 semester ya, ya kurang lebih 4 semester. Adapun kendala yang kami lalui itu mulai dari penulisan karya ilmiah. Kita bisa jurnal. Biasanya dosen itu pertama itu memberikan makalah. Padahal pada akhir semester dia menyuruh kita untuk mengubah menjadi jurnal. Jadi menurut saya itu dari awal perkuliahan mungkin bisa langsung masuk ke jurnal, tidak usah langsung makalah. Oh, jadi maksudnya dibuat langsung jurnal supaya nanti ke depannya bisa langsung disubmit saja ya kalau bahasa jurnalnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang sama saya akan menunjuk Kak Imam saja, karena Kak Imam lebih dekat dan Ayu lebih dekat. Apakah dia juga dekat? Ya. Silakan. Oke, kesulitan di kendala. Ya, kendalanya Kak Imam. Kendala ketika kuliah itu pertama, kan ini kita sudah dibagi kelasnya, kelas reguler, dan jumlahnya itu 10 orang, 10 orang. Jadi awal mula itu kendala ketika masuk itu penunjukan Katie. Itu kendalanya itu luar biasa karena tidak ada yang mau. Ini kan bagus kalau ada yang mau, apalagi kalau ada satu atau dua tiga orang yang mau itu kita sisa voting, tapi ini tidak ada yang mau. Jadi di voting paksa. Ya. Jadi mungkin kayaknya kalau S2 itu beda umurnya dengan S1 toh, jadi agak ya ada yang sibuk dengan kerja jadi enggak meyakinkan dirinya untuk bertanggung jawab sebagai ketua tingkat. Itu juga yang saya lihat ketika pertama kali masuk, saya menganggap bahwa pasca itu kayak orang tua apa teman itu, orang tua dan segala macam. Tapi yang saya dapat ketika masuk itu, wah ternyata hampir sama semua umurnya nih ketika masuk. Oh, seletin. Orang yang baru selesai beberapa tahun langsung lanjut lagi S2 gitu. Jadi hampir lah ketemu begitu, ketemu seumuran, se-circle ya, hampir lah ketemu candanya, pola pikirnya dan sebagainya. Tidak usah lagi. Itu yang saya lihat dah. Dan ketika juga pemilihan Katie itu kita gampang karena kita semua langsung sepakat untuk ambil keputusan voting begitu. Langsung di voting untuk, karena kalau tidak ada Katie tidak ada yang hubungi dosen. Iya betul. Itu kendalanya. Nanti sama-sama menunggu Ki. Ya, itu. Kalau gitu kan tidak ada kepastian dan berefek kepada semuanya. Betul. Kemudian kendala selanjutnya itu gedung dulu, karena kan kita belum pakai gedung yang sekarang. Untuk mencari ruang kelas itu memang ada di situ di roster ada ruangannya di mana. Tapi ketika ke gedung itu mungkin karena
jadwal yang begitu banyak, mahasiswa yang Iya. begitu banyak sehingga bertabrakan ketika penyusunan kelas itu, sehingga kita harus cepat-cepat cari ruangan. Iya. Harus coba siapa di luar baru. Kalau misal ada orang yang tidak kuliah Ji, tapi ada di dalamnya, itu ditanya bilang, kuliah Gi, Kak? Kalau tidak mungkin kuliah dulu tau gitu. Betul. Mungkin itu saja. Kalau misalnya kendala-kendala kuliah hampir sama dengan ketika S1 gitu. Masalah metodologi, penelitian dan segala macam. Tapi mata kuliahnya yang sebanyak berapa kalau S2 bedanya sama S1? Sampai Kan Kak Imam itu Iya. S1-nya sama di UIN sama S2-nya. Jadi apa yang membedakan mata kuliahnya? kalau di S1 itu saya rasa lumayan banyak karena di transkrip saya lihat itu ada 2 tabel Iya, untuk mata kuliah saja. Nah, kalau di pasca itu sampai Satu-satu. ketika selesai ini cuma 13 55 iya 13 Ya, kelengkapannya di portal akademik Anda. gitu. Nggak tahu kalau ada pertambahan nanti tuh kan Iya, mungkin beda-beda. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaannya sedikit membahas terkait dengan kepenyusunan, karena mahasiswa di akhir di akhir semester pasti ada yang namanya kepenyusunan. Kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi. Nah, karena saya bersama dengan kakak S2, pasti dia sudah menghadapi yang namanya tesis. Nah, untuk Kak Sadli, Ya, pertanyaannya, tesisnya berapa halaman? tesisnya itu 170-an. Wow, 170. Dipikir otak semua. Tidak. Jadi Kak Sadli judulnya apa, Kak? Kalau judulnya itu konsep ketundukan berdasarkan term mukhbitin dan derivasinya dalam Al-Quran. Pelan-pelan saya, Kak. Nggak dengar adik-adik tak. Nanti mana jadi kangi daftar rujukan? Iya, betul. Ya. Judulnya itu konsep ketundukan berdasarkan term mukhbitin dan derivasinya dalam Al-Quran, suatu analisis tafsir maudhu'i. Gitu. Iya. Oh, Kak, berarti pustaka ya, Kak Sat? Iya, pustaka. Oh. Berarti berapa kitab kita kumpulkan di perpustakaan atau beli Ki? Kalau kitab ada beberapa lah kitab yang berbahasa Arab, baik itu terjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia maupun tafsir yang kontemporer yang dalam Indonesia itu. Oh, oke, karena Kak Sat sudah berbicara tentang penelitiannya, sekarang kita beralih ke ukti. Iya. Bagaimana kita ke Karan dulu ya? Karena Sadli 170 halaman, kalau Karan berapa halaman? Oh, kalau saya kemarin 130-an juga. 130. Lebih banyak. Ya Allah. Lebih banyak dari saudara Kasat. Apa kendala tak selama penyusunan? Kalau berbicara kendala sih Kak, kemarin itu kan saya di sini baru. Kemudian pastinya banyak dosen yang belum pernah ajar saya begitu di kelas. Oh, belum Ya, kenal. masih asing lah pokoknya. Masih asing. Terus kemarin dapat pembimbing yang betul-betul tidak pernah mengajar di reguler. Kan saya dari reguler Kak. Dan dosen yang jadi pembimbing pertama saya itu ternyata dosen yang ngajar di non-reg begitu. Dan di situ sempat cari tahu ini dosen ini bagaimana mukanya, orangnya, bagaimana kepribadiannya begitu. Kan pastinya kalau kita mau bimbingan itu pasti harus tahu wataknya dosen itu bagaimana Ya, begitu, itu teman-teman. Itu kepribadiannya. teman-teman, ya. Tipsnya dari Karan itu kalau mau bimbingan beda harus ditahu dulu kepribadiannya dosen. Ya, Bagaimana moodnya supaya pada saat kita bimbingan itu bisa lancar begitu Kak. wah, ternyata mood juga Sangat, wah betul, sangat berpengaruh dari penyusunan tes begini Kak. Oke, Kak Ran. Judul tak apa, Kak Ran? Kemarin judul saya itu istifham pada frasa khotbu dalam Al-Quran Kak. Oh, berarti pustaka juga. Iya, Kak. Kayak Sadli. Selanjutnya kita beralih ke Kak Ayu. Kak Ayu pasti sudah 100 halaman lebih tak? Lembar tesis tak? Iya, betul sekali, 100 Kak. berapa? 150-an, Kak. Oh, 150-an. Berarti kalau ada A-nya berarti bisa 151. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Kendalanya Kak Ayu selama menyusun. Kendalanya itu kemarin di bagian yang pertama itu di referensi ya. Iya, kemudian juga di bagian Mendeley.
Mendeley. penulisan. Karena kita dianjurkan untuk pakai Mendeley. Padahal pada awal perkuliahan itu belum dianjurkan untuk pakai Mendeley. Dan di sini saya pertama kali baru menggunakan Mendeley. Iya. Ya itu. Jadi betul-betul belajar ya, Iya. bukan daripada mencari referensi, tapi juga cara mengolahnya untuk Iya. membentuk sebuah pemikiran baru. Betul. Selanjutnya ada Kak Imam. Nah, dari 3 ini 100 semua halamannya. Kalau dilihat stylenya Kak Imam pasti 200. Berapa Kak Imam? Lumayan, kalau ditambah 100 lagi 200. 127. Oh, 127. Wah, ternyata dia paling kurang dari 170, 130, 150-an dan 127. Tapi saya yang paling pasti bukan 120-an, 127. Iya, 127. Nah, Kak Imam, apa judul Kak Imam? Al-Fard dalam Al-Quran, suatu kajian maudu'i. Oh, berarti pustaka juga ya? Pustaka juga. Adakah kendalanya kalau pustaka? Kalau pustaka itu kita harus kuat di data. Oh, di data ya. Ya, datanya harus kuat. Karena kapan kita salah data bisa jadi dosen atau penguji itu lebih tahu Iya. data. Karena dia lebih senior dalam mengakses data-data kitab-kitabnya. Gitu. Iya, Jadi iya. kita juga harus lebih tulen lagi di situ di datanya. Jadi harus Harus kitab-kitab dikuasai. referensi utama. Ya, kitab tafsir yang berbahasa Arab, kamus-kamusnya juga langsung dari berbahasa Arab. Iya. Jadi Kemudian kita terjemahkan baru masukkan ke dalam tesis kita kan gitu. jadi kewajiban apa keharusan memahami kitab tafsir ini? Kalau bagi saya kalau kita mau sebagai jadi anak tafsir ya harus karena kita sendiri tuh pusing mau baca sesuai dengan bahasa tanah berbahasa asing apalagi tidak seperti Al-Quran karena dia tidak punya baris Iya. tambah lipu. Oke. Ya. Tadi kayu lupa tanyakan ya apa judulnya? Apa judul tak kayu? Ya, jadi judul tesis saya itu Tradisi Pernikahan Adat Bugis Bone di Kecamatan Dua Bocoe, Perspektif Living Quran menurut teori analisis teori Karl Mannheim. Oh, jadi kayu berarti lapangan ya? Iya, betul. Jadi dari keempat ini teman-teman penonton 3 pustaka 1 lapangan. Kayu kenapa pilih lapangan? Kenapa tidak ikut ke sama teman-teman tak yang sesirkel beda yang bilang Imam? Iya, karena dari S1 memang saya sudah menggunakan penelitian lapangan. Ya. Oh, jadi segitu candunya ya dengan lapangan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, karena kalian itu Al-Qur'an. Pertanyaan bersama untuk kalian berempat ya. Kenapa secinta itu Ki dengan Al-Qur'an dan tafsir? Kenapa saya cinta itu? Ya namanya Al-Quran kan kitab umat muslim. Kita sebagai umat muslim harus tahu membaca apalagi memahami. Jangan cuma membaca saja jarang apalagi mau dipahami. Jadi menurut saya secara pribadi kenapa itu Al-Quran? Karena Al-Quran memang semulia itu untuk diteladani, untuk didalami dan diteliti. Karena di dalamnya itu begitu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat. Mulai dari gaya bahasanya, susunannya dan sebagainya lah. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali. Orang Arab saja itu yang dalam rasa cintanya dalam kebahasaannya atau dalam bahasa ilmu Al-Quran itu biasa disebut zaikul lugoh. Nah, itu ketika dia mendengar itu dia langsung terkaget-kaget, takjub dengan gaya bahasa Al-Quran sampai Nabi Muhammad itu dikatakan tukang sihir karena dengan ayat-ayat Al-Quran saya orang bisa berubah. Itu saya rasa kita juga sebagai umat muslim walaupun bahasa kita bukan bahasa Arab tapi kita harus berusaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami juga kenapa bisa sedahsyat itu bahasa Al-Quran, yaitu dengan menelitinya, masuk di ilmu Al-Quran dan tafsir dan seterusnya. Ya, kalau pertanyaan terkait dengan kecintaan terhadap ilmu Al-Quran dan tafsir, awalnya memang sebelum masuk di UIN Alauddin Makassar itu kita di pondok pesantren yaitu Tahfiz di As-Saadiyah. Di situ ada Andre Guru Tak memesankan
kalau menghafal Al-Quran jangan hanya menghafal Al-Quran begitu, tetapi juga menelaah atau memahami isi dari apa yang dihafal itu. Mungkin begitu dari saya. Baik, langsung nih Kak. Kalau ditanyakan kenapa secinta itu dengan Al-Quran, apalagi ini jurusan kita ilmu Al-Quran dan tafsir, satu poin yang bisa saya sampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu, ketika membaca terjemahan pasti jauh beda dengan tafsirnya. Karena kenapa? Kalau baca terjemahan hanya alih bahasa saja, tapi kalau kita tahu tafsirnya itu ternyata dari terjemah dengan tafsir itu sangat berbeda, dan apalagi dari bahasanya atau hal yang ingin disampaikan dari Al-Quran itu ternyata seperti ini, jauh berbeda dengan apa yang diterjemahkan seperti itu. Makanya ya seperti yang dalam tesis saya itu, dari satu kata itu ternyata kalau dilihat dari terjemahnya biasa-biasa saja, tapi setelah kita menafsirkan isi di dalam ternyata wah ada hal yang ingin disampaikan begitu. Itu hal yang satu poin yang dari banyak poin yang membuat saya takjub kepada Al-Quran. Kenapa saya secinta itu dengan ilmu Al-Quran dan tafsir ya, karena berangkat dari pengalaman saya dulu. Saya itu bukan dari lulusan pondok pesantren ya Kak. Jadi banyak hal yang tidak saya ketahui karena saya dari SD, SMP, kemudian SMA, dan masuk di perkuliahan itu saya memilih ilmu Al-Quran dan tafsir karena banyak hal yang ingin saya ketahui dari Al-Quran dan bagaimana penafsiran-penafsiran dalam Al-Quran itu sendiri. Karena saya tahu saya ini awam, saya tidak pernah mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti itu di sekolah umum. Ya. Wow, ya betul. Saya juga mendapatkan satu kaidah dalam Al-Quran. Ketika dikaji dan dilihat secara langsung, mungkin bisa dikatakan bahwa sholat itu hanya disuruh itu laki-laki, karena dalam ayat Al-Qurannya wa aqimus shalah ya. Kenapa tidak wa aqimani atau yang kepunyaannya perempuan? Ternyata ketika masuk di ilmu Al-Quran dan tafsir, oh iya, meskipun sebenarnya kami sholat, tapi tidak ditahu ternyata oh begini dasarnya kenapa perempuan dan laki-laki itu disamakan, harus semua sholat. Oke? Nah, sepakat. Ya. Selanjutnya, karena ini adalah musim mahasiswa baru, jadi kakak-kakak yang setelah usai penelitian, mungkin apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru, khususnya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Dimulai dari Ayu. Baiklah, mungkin hal-hal yang dipersiapkan itu pertama itu judul. Jadi di awal semester itu mungkin kita sudah bisa menyiapkan judul supaya di akhir semester atau semester selanjutnya kita tidak kewalahan, karena belum tentu judul yang kita ajukan itu belum tentu langsung di ACC. Jadi memang dipersiapkan dari awal kita masuk perkuliahan itu sendiri. Selanjutnya itu dengan memperbanyak membaca supaya wawasan kita lebih luas lagi, karena di dalam tesis itu kita banyak menuangkan pemikiran-pemikiran kita sendiri ya. Pesan saya sebagai magister baru, insyaallah, kepada teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian yang mungkin baru masuk di ilmu Al-Quran dan tafsir, mungkin ada seperti teman saya tadi tidak pernah sama sekali bukan alumni pondok atau tidak ada keharusan untuk berinteraksi. Tidak ada riwayatnya di tafsir. Tidak ada riwayatnya di tafsir. Mungkin ada yang seperti itu ya. Pesan saya, perbanyak literatur atau literasi terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Banyak-banyak membaca kitab. Ada satu kitab itu pengantar studi ilmu Al-Quran karya Manal Katan atau karya-karya yang lain. Ada juga Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu bisa dibaca sebagai pengantar dulu supaya kita itu tahu apa-apa yang mungkin dibahas nanti ketika kita telah masuk di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada juga jurnal-jurnal, ada tesis atau skripsi yang mungkin telah dibuat teman-teman kita yang lain.
Itu mungkin kita bisa baca-baca dulu. Kemudian kursus bahasa Arab lah, karena banyak kitab tafsir itu yang berbahasa asli kitab gundul, yang ketika kita tidak punya dasar dalam bahasa Arab atau berbahasa asing, itu kita akan kewalahan gitu. Jadi itu saja pesan saya, perbanyak membaca atau literasi. Nah, hal yang harus dipersiapkan tentunya kalau menurut saya pribadi itu ada dua. Yang pertama itu mental, dan yang kedua itu tanggung jawab. Karena kenapa? Kalau kita sudah berani mulai masuk kuliah S2 itu harus juga diselesaikan. Karena kenapa? Kalau misalnya kena DO itu sangat berpengaruh di kampus kita ini. Apalagi di sini kan ketua prodi, sekretaris prodi sama dosen-dosennya itu sangat selalu memudahkan kita. Tidak pernah susah kalau kita mau hubungi atau segala macamnya. Jadi begitu, harus tanggung jawab dengan pilihan yang sudah kita mulai dari awal. Begitu, karena tadi seperti yang teman-teman bilang bahwasanya kalau berkuliah S2 itu harus banyak wawasan, apalagi yang kita kaji di sini kan Al-Quran seperti itu. Jadi selain untuk memperbanyak wawasan, tentunya juga itu bacaan kitabnya perlu ditingkatkan lagi supaya ketika baca kitab itu langsung mudah dipahami seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Sad, bagaimana apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa baru di UIN Alauddin Makassar, terkhusus kepada sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir? Kalau dari saya, singkat saja terkait dengan hal-hal yang harus disiapkan ketika memasuki ranah S2 ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu terkait dengan kalau perkuliahan biasa-biasa kita masuk, pulang begitu. Tetapi hal yang terpenting yaitu jangan salah pilih judul. Ya, Karena judul itu sebuah babul khair, yaitu pintu sebuah kebaikan ketika kita melewatinya. Kak Sadli mengatakan jangan salah pilih judul. Kalau saya, yang penting kalian lulus. Oke. Seperti biasa di video podcast Al-Quran Revolution, pasti ada pertanyaan, pesan dan kesan selama menjadi mahasiswa pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, terkhusus kepada mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, mungkin dari Kak Imam, apa pesan kesannya Kak selama bergabung? Mungkin dari kesan dulu ya. Kesan saya itu 3 kata. Saya tidak menyesal. Kemudian pesan saya, mungkin ada juga saya sudah sampaikan tadi, tapi mungkin ini hanya sebagai tambahan bahwa ketika kita memilih untuk jadi mahasiswa di program magister pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu, jangan pernah ragu, jangan pernah berpikir setelah ini saya mau jadi apa. Yakin dan percaya bahwa selama kita fokus, selama kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pendamping kita, tujuan kita, petunjuk kita dalam menjalani hidup, itu akan terbuka semua jalan-jalan yang lain. Jadi jangan pernah ragu akan hal itu. Ya, terkait dengan pesan dan kesan saya, yaitu kalau kesan-kesan, semua dosen itu baik. Tidak ada yang hal-hal yang tidak disuka. Semuanya baik. Terkait dengan pesan-pesan yaitu jangan patah semangat, harus sabar, karena kita tidak tahu hal-hal yang tidak disuka oleh diri sendiri. Terima kasih. Adapun pesan dan kesan saya selama berkuliah di sini, yang pertama itu kesan saya tentunya alhamdulillah di sini kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang selalu membimbing kita kalau misalnya kita tidak tahu begitu. Kemudian kalau pesannya gini, harus semangat guys, karena kalau misal kita menuju kepada hal kebaikan, tentunya hal-hal baik akan menghampiri kita, apalagi yang kita tuju di sini Al-Quran, tentunya pasti akan selalu dimudahkan. Jadi harus semangat dan harus bertanggung jawab pokoknya.
kesan saya selama kuliah di sini yaitu saya tidak menyesal dan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun kuliah di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Karena selama saya kuliah di sini banyak hal-hal positif yang saya dapatkan. Dan adapun pesan saya itu tetap semangat Ki, apalagi pada saat menyusun tesis karena di sini kadang kita drop ya, dan harus semangat terus. Oke, inilah pesan dan kesan para senior-senior kita yang sudah akan wisuda. Ya, menunggu jadwal ya. Ya, Kak. Oke. Dari hasil penjabaran mereka, saya juga punya sedikit motivasi untuk kalian, jangki malas. Karena kita di masa aku tidak ada buku, ada perpustakaan yang fasilitasi Ki. Dan sekarang malas Ki ke perpustakaan, ada Al-Quran Revolution yang bisa didengarkan sebagai referensi awal kita. Betul. Ya, betul. Oke, mungkin sekian video dari kami. Pertanyaan terakhir, kapan Ki menikah semua? Kita Kak. Kita dulu Kak. Kapan Oke, slogannya Al-Quran Revolution. Rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.